Suara panggilan telepon berdering memekakkan telinga. Tidak jauh dari ponsel itu tampak seorang laki setengah baya sedang tertidur lelap. Mendengar dengkuran halus menandakan bahwa laki itu sedang dalam keadaan lelah dan sangat lelap. Suara panggilan telepon itu kembali terdengar membuat laki setengah baya yang sedang tertidur lelap itu pun terbangun. Dia yang masih belum 100% menguasai kesadarannya meraba-raba ke sana kemari untuk menemukan ponselnya. Setelah ujung tangannya menyentuh ujung ponsel, dia pun segera mulai dan sedikit menyipitkan matanya. Dia melirik ke layar ponsel. Lelaki itu terkejut melihat nama pemanggil yang tertera di layar ponsel. Tuan Barry. Lelaki setengah baya itu buru-buru mengusap layar jawab untuk menggelinjang bangkit dari pembaringannya setelah mendapat teguran dari sang penelpon. Ronald, apa yang sedang kau lakukan? Mengapa lama sekali menjawab panggilanku? Tanya satu suara di seberang sana. Presiden Barry, maafkan aku. Aku terlalu lelah dan ketiduran. Apakah ada sesuatu yang sangat penting sehingga Anda begitu tergesa-gesa? Tanya Ronald sambil mijit-mijit alisnya yang sedikit sakit. Ronald, di mana orang bawahanmu yang bernama Vero saat ini? Vero, dia berada di Mansion Hotel saat ini, Tuan. Ada apa Anda bertanya tentang Vero ini, Tuan Barry? Ronald, apa kau yakin bahwa anak buahmu itu berada di Mansion Hotel saat ini? Sebagai atasan, bagaimana cara memilih anak buah? Apakah kau merekrut anak buah seperti membeli kucing dalam karung? Bentak Tuan Barry yang membuat Ronald merasa kaget. Bentakan itu sebentar membuat sisa-sisa kantor Ronald seketika hilang. Apa maksud Anda, Tuan? Apakah ada sesuatu yang dilakukan oleh Vero? Ronald, aku beritahu bahwa Vero ini adalah mata-mata yang telah dikirim oleh seseorang untuk mencari kebenaran tentang tuan muda kita. Dan saat ini, aku tidak tahu sudah berapa banyak informasi yang telah dia kumpulkan. Tuan muda, kita masuk presiden tuan muda yang mana? Ronald, apakah otakmu telah buntu dimakan usia? Kau pikir ada berapa tuan muda yang kita miliki? Hardik Tuan Barry yang mulai kehilangan kesabarannya. Kita hanya memiliki satu tuan muda yaitu Jerry. Nah, Vero ini adalah orang yang dikirim oleh salah satu dari keluarga yang pernah bermusuhan dengan mendiang Tuan Wilson. Lalu, apa yang telah dilakukan oleh Vero itu, Tuan? Tuan muda kita telah menyadari bahwa dirinya telah diikuti oleh seseorang secara sembunyi-sembunyi di sebuah toko Jewel Star. Setelah dia menyadari akan hal itu, dia lalu minta manajer Olive untuk memutar rekaman CCTV dan memang telah menemukan bahwa Vero memang telah menuntutinya selama dia berada di toko ini. Vero itu juga telah melihat bahwa aku dan tuan muda itu telah bertemu. Ini sangat berbahaya. Jika dia benar-benar mendapatkan informasi tentang tuan muda, maka keselamatannya akan terancam. Saat ini Tuan Barry dengan sabar menjelaskan semuanya pada Ronald. Apakah hari ini tuan muda kita berkunjung ke Jewel Star, Tuan? Benar. Dari rekaman CCTV itu, aku bahkan melihat Anda bertemu dan sangat akrab dengan tuan muda. Anda bahkan mentraktirnya minum di restoran, bahkan dua sahabatnya. Ronald melompat dari tempat duduknya begitu mendengar pernyataan dari Tuan Barry. Hah? Tuan, apakah Jerry? Sialan, mengapa aku begitu bodoh? Aku telah mencarinya berkeliling Star Hill dan New Village. Tak tahunya aku bahkan telah bertemu dengannya jauh sebelum Sam dan anak buahnya menemukan keberadaan tuan muda. Sialan, betapa bodohnya aku ini. Pantas saja aku merasa sangat dekat dan sangat familiar dengan wajahnya. Bukankah dia sangat mirip dengan Tuan Wilson? Kata Ronald seperti terbangun dari mimpi panjang. Sudah Ronald, kita tidak memiliki banyak waktu. Aku akan segera mengirim rekaman CCTV itu kepadamu dan kau harus segera menangkap Vero. Usahakan untuk mengorek keterangan dari laki sialan itu. Perintah Tuan Barry dengan sangat geram. Baik Tuan, aku akan mengatur persiapan. Bagaimanapun aku sendiri yang akan berikan pelajaran pada pengkhianat itu. Kata Ronald sambil mengepalkan tinjunya. Segera lakukan. Ikat pengkhianat itu dan bawa dia padaku. Kita akan mengorek daging dari mulut buaya itu. Kata Tuan Barry dengan nada suara bergetar menahan kemarahannya. Baik Tuan, saya akan melakukannya. Ronald saat ini benar-benar merasa sangat marah di dalam hatinya. Dia dengan geram berulang kali mengepalkan tinjunya. Baginya masalah ini bukan hanya menyangkut tentang keselamatan majikannya saja, akan tapi itu juga menyangkut harga dirinya juga. Bagaimana tidak? Dia yang bisa dianggap sebagai salah satu bawahan generasi kedua yang sejak remaja setelah ayahnya bekerja di keluarga Smith, merasa telah ditipu secara mentah-mentah oleh seorang bernama Vero. Pantas saja dia begitu banyak pertanyaan di hari itu tentang Jerry. Ternyata ada sesuatu yang dia cari. Bodohnya aku yang tidak peka dalam hal ini. Untungnya belum terlambat dan kau Vero. Aku akan menyiksamu sehingga kau akan merasakan penyesalan pergi terlahir di dunia ini. Kata Ronald dalam hati. Saat ini tangannya masih mengepalkan tinju dan tanpa sadar dia menatap meja di depannya hingga retak di beberapa bagian.
Menyadari tidak ada gunanya melampiaskan kemarahan di kamar, maka Ronald segera keluar tanpa mencuci muka terlebih dahulu. Dia tidak peduli saat itu, baginya sekarang adalah secepatnya menemukan keberadaan Vero. Ketika dia berjalan keluar, dia melihat beberapa anak buahnya dan salah satu pengawal yang bersama dengan dirinya dan Vero waktu di Jewel Star tadi. Austin, siapkan anak buahmu dan kita pergi mencari keberadaan Vero sekarang, kata Ronald memerintahkan Austin. Austin mendapatkan perintah segera menyuruh bawahannya untuk memanggil beberapa anak buahnya. Setelah lebih dari 6 orang berkumpul di situ, Ronald segera memerintahkan mereka untuk mencari keberadaan Vero. Tuan Ronald, ada apa dengan Vero? Apakah dia melakukan kesalahan sehingga Anda begitu bersungguh-sungguh menemukan keberadaannya? Tanya Austin merasa heran. Wajar jika dia merasa heran. Ini karena Ronald yang selalu tenang tidak pernah bersikap seperti itu. Ronald yang saat ini menatap tajam ke Austin, dia lalu menceritakan semuanya dan segera menunjukkan video hasil dari rekaman CCTV yang dikirim oleh Tuan Berry kepadanya. Setelah mengetahui duduk persoalannya, Austin pun seperti terkena demam. Dia merasakan kemarahan yang begitu besar. Ini bukan karena tuan mudanya saja, tapi lebih dari itu dia merasa bahwa selama ini telah bergaul dengan musang berbulu ayam. Tuan, kendalikan emosi Anda. Berpura-puralah tidak tahu apa-apa. Ini karena kita tidak tahu di antara ke-6 orang ini, entah siapa di antara mereka yang sebagai pengkhianat. Bayangkan jika mereka memberi peringatan kepada Vero tentang Anda dan ingin menghukumnya. Vero bisa saja lari dan kita tidak dapat mendapatkan apa-apa, kata Austin membujuk Ronald agar tidak terbakar oleh amarahnya. Ronald menarik napas dalam-dalam mengangguk. Benar, kata Austin. Kalau begitu aku akan masuk dulu. Nanti apabila Vero telah kembali, segera bawa dia menemuiku, perintah Ronald kepada Austin, dan dia segera berlalu untuk masuk ke dalam mansion. Sekitar 15 menit berselang, tiba-tiba dari kejauhan terdengar sebuah mobil berwarna hitam melaju menuruni Bukit Lotus. Mobil itu terus melaju dengan kecepatan tinggi dan berbelok ke kiri memasuki kawasan halaman luar dari Lotus Mansion. Setelah mobil itu berhenti di tempat parkir, seorang lagi yang sedikit lebih muda dari Ronald keluar dengan terburu-buru. Vero, dari mana saja kamu? Cepatlah temui Tuan Ronald. Dari tadi dia mencarimu, kata satu suara di depan pintu mansion. Oh, Austin, apakah kau mengetahui mengapa Tuan Ronald mencariku? Tanya Vero dengan penasaran. Aku tidak tahu. Kau boleh menemuinya untuk bertanya langsung kepadanya, kata Austin sambil mengangkat bahu. Baginya saat ini yang terpenting adalah Vero segera menyingkir dari hadapannya. Jika Vero masih berlama-lama lagi di sini, maka dia khawatir tidak dapat mengontrol emosinya. Baiklah, Austin, aku akan segera menemui Tuan Ronald, kata Vero lalu beranjak pergi ke dalam di mana Ronald sedang menunggunya. Begitu Vero telah memasuki mansion, Austin pun yang sedang dari menahan geram segera mengatur posisi anak buahnya, dan dia sendiri segera menyusul Vero dari belakang. Ronald yang saat itu sedang di sebuah kamar sedang mondar-mandir dan menyumpah dalam hatinya. Mengapa lama sekali Vero itu kembali? Apakah dia telah melarikan diri setelah mendapatkan informasi yang dia cari? Jika sudah begini, maka akan sulit bagiku untuk menangkap dan memberikan pelajaran padanya, kata Ronald dalam hati. Dari tadi Ronald benar-benar bisa menahan kesabarannya untuk tidak keluar mencari keberadaan dari Vero. Namun begitu dia akan duduk, pintu kamar diketuk dari luar. Masuk. Tuan Ronald, apakah Anda mencari saya? Kata satu suara begitu seseorang telah memasuki kamar tempat Ronald berada. Vero, dari mana saja kau sepanjang sore ini? Tanya Ronald dengan pandangan tajam. Saya sore ini hanya berada di Mansion Motel untuk beristirahat, Tuan. Apa kau yakin tidak sedang berbohong, Vero? Apa maksud Tuan dengan mengatakan aku berbohong? Masih belum terlambat, Vero, jujurlah, dan aku akan melepaskanmu, asal beritahu aku siapa yang mengirimmu kemari. Celaka, apakah Ronald sudah mengetahui siapa aku sebenarnya? Tidak. Aku harus bisa meyakinkan bahwa aku bukan mata-mata untuk dikirim siapapun. Bisa berantakan kalau ketahuan sebelum rencana ini sukses dijalankan. Setidaknya aku harus bisa meyakinkan Ronald. Dengan begitu barulah aku bisa terus berada di sini dan memiliki kesempatan untuk mengetahui siapa sebenarnya Jerry itu. Rencana licik apa yang sedang kau pikirkan, Vero? Sudahlah, jangan bikin kesabaranku habis. Kau masih memiliki kesempatan 5 menit untuk mengakui kesalahanmu. Dengan ini, aku paling hanya mengurungmu dalam tahanan. Aku tidak memikirkan rencana apapun, Tuan. Tuan, aku benar-benar tidak mengerti apa yang maksud dari tuduhan Tuan yang tak berdasar Anda terhadap saya. Oh ya? Apakah kau yakin tidak melakukan apa-apa? Lalu aku menuduhmu secara tidak berdasar? Apakah kau yakin itu? Ronald bertanya dengan gigi bergeretak. Benar, Tuan. Bukankah selama ini aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam pekerjaan, dan aku selalu berada di sisimu kemanapun Anda pergi? Wah, begitu ya. Jadi ini apa, Vero?
Bisakah Anda menjelaskan rekaman video ini? Kata Ronald sambil menyerahkan ponselnya kepada Pero. Pero menerima ponsel yang diberikan oleh Ronald kepadanya. Dia dengan penasaran menatap ke layar ponsel. Setelah itu perlahan namun pasti terlihat perubahan pada wajah Pero. Saat ini ekspresi wajah Pero benar-benar sangat jelek dengan bibir bergetar dan wajah pucat dia membatin. Habislah aku kali ini. Ini sudah berakhir, ini pasti sudah berakhir. Bagaimana Pero? Apakah kau masih menyangkal dan mengatakan bahwa aku telah menuduhmu secara tidak berdasar? Saat ini Pero benar-benar menggigil ketakutan. Dia sama sekali tidak tahu harus berkata apa-apa lagi. Apalagi alasan yang bisa diberikan. Semuanya telah jelas dan secara gamblang terekam dalam video berdurasi cukup panjang itu. Dalam video tersebut jelas terlihat potongan-potongan adegan saat dia mengendarai mobil di area parkir bawah tanah, menaiki lift, membutuhkan Jerry bersama dengan kedua temannya secara sembunyi-sembunyi, dan akhirnya di akhir video itu terlihat dia sedang menelpon seseorang, dan setelah itu dia masuk ke lift lagi menuju ke tempat parkir dan pergi meninggalkan kawasan Georgetown. Aku selalu memaafkan musuh-musuh yang secara jantan bersaing denganku. Namun aku tidak bisa memaafkan kepada orang yang memperdayaiku dengan berpura-pura setia lalu menikam dari belakang. Setelah berkata itu, Ronald yang dari tadi berusaha meredam kemarahannya langsung mengirimkan satu tendangan tepat ke arah perut Pero dan membuat Pero seketika terbungkuk menerima tendangan keras itu. Ronald adalah laki dengan bentuk tubuh yang tegap. Dapat dibayangkan ketika dia memberikan tendangan, dia pasti sangat tidak enak. Sebelum Pero dapat menyadari apa yang terjadi, dia kembali merasakan satu uppercut telah hinggap dengan manis di bawah dagunya, membuat Pero terdongak dengan beberapa gigi terjatuh di lantai. Mendengar suara jeritan Pero, Austin yang berada di luar segera masuk ke ruangan di mana Ronald dan Pero berada. Saat ini Austin melihat mulut Pero penuh dengan darah segar dan beberapa di antaranya memercik di lantai. Austin, ambil ponselnya dan periksa siapa yang tadi dihubungi oleh pengkhianat itu. Perintah Ronald kepada Austin. Austin segera menggeledah saku bagian Pero dan menemukan ponselnya. Namun terlihat raut wajah kecewa dan dia hanya memandang ke arah Pero. Kau cukup pintar, Pero. Aku akui kau cukup pintar. Dan bernyali besar berani memasuki kandang harimau dan menjadi pengkhianat di sini. Mungkin kau telah mengantisipasi bahwa kedok akan terbongkar, maka kau telah menghapus seluruh data dari ponselmu itu, kata Austin dengan senyum sinis. Mendengar perkataan yang keluar dari bibir Austin membuat Ronald menjadi sangat marah. Dia segera memerintahkan kepada Austin untuk menyeret Pero ke depannya. Tarik pengkhianat itu kemari. Baik tuan. Austin pun menuruti perintah itu. Setelah Austin menyeret Pero untuk berlutut di hadapannya, Ronald kemudian memerintahkan agar tangan Pero dibuka dan diletakkan di atas meja. Aku memberimu makan dari tanganku, memberimu minum dari tanganku. Namun setelah lapar dan dahagamu hilang, kau menggigit tangan yang telah menolongmu. Maafkan aku yang tidak terbiasa menerima pengkhianatan dengan lapang dada, kata Ronald sambil meraba sesuatu di pinggangnya. Selesai Ronald berbicara, tiba-tiba saja Pero menjerit kesakitan dengan darah tergenang di atas meja. Ketika Austin memperhatikannya, dia melihat bahwa Ronald telah menikam tangan Pero yang telah terkembang di atas meja dengan sebuah pisau belati. Ronald dengan geram memutar-mutar ujung pisau itu sehingga membuat Pero menjerit sampai terkencing di celana.